Oke guys, dulu tuh aku sempat mikir buat apa sih liburan ke Malaysia? Malaysia kan sama aja sama Indonesia. Kalau nggak kerja di Malaysia, gue nggak akan tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya sahabatku semua? Semalam saya membuat video tentang sarapan Malaysia di Iktiraf UNESCO. Itu bermaksud bukan tentang sarapannya sahabatku semua. Jadi di dalam video ini saya ingin menjelaskan untuk sahabat-sahabatku yang kurang paham. Sebab kan semalam juga ada komentar yang kurang istilahnya kurang memahami apa yang ada di dalam isi video saya. Alah, sarapan pagi saja pun nanti ujung-ujung tidur siang juga diiktiraf gitu. Bukan seperti itu konsepnya sahabatku. Begini ya, saya akan menjelaskan. Yang dinilai itu bukan tentang sarapan paginya, tetapi yang dinilai masyarakat Malaysia di dalam sarapan paginya melestarikan makanan tradisionalnya seperti nasi lemak, teh tarik, roti cane, dan banyak lagi makanan tradisional yang ada di Malaysia. Budaya makanan tradisional yang ada di Malaysia begitu sangat kuatnya sehingga para pelancong pun ketika datang ke Malaysia dibuat syok dan terkejut dengan beraneka ragam makanan yang ada di Malaysia. Maka tak heran kalau Malaysia ini mendapat julukan makanan yang paling best dan juga surganya makanan di dunia. Karena berbagai aneka jenis makanan yang ada di Malaysia semuanya itu serba ada sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Sebab inilah kenapa Malaysia sarapan paginya diiktiraf oleh UNESCO. Assalamualaikum korang, salam Jumaat. Korang tengok tak? Apa ni? Kita punya sarapan nasi lemak, teh tarik dan juga roti canai tersenarai dalam UNESCO, which is di apa tu? Diiktiraf, Mas. Diperakui. It's a tradition breakfast from Malaysian. Nah, betul. Faham tak? Ya Allah, kalau tengok video yang aku stitchkan di belakang ni, boleh cari video tersebut. Dan bila kita dah breakfast kita itu diiktiraf oleh UNESCO korang, bukan calang-calang tau. So kau nampak tak? Kat sini kan, all folks of life, all folks of race, semuanya makan nasi lemak, betul, makan roti canai, makan teh tarik. Siapa yang tak suka? Faham tak? Kan? So benda ni it unite us as a Malaysian. Ya Allah, hai. Kan? Kau tengoklah pergi mana-mana pun, dan aku rasa ia merupakan jadi tempat daya penarik dan juga boleh membuatkan satu peluang pekerjaan pada mereka-mereka yang menceburi bidang perniagaan, betul, dalam food and beverages. Sebab apa? Masa ni lah masing-masing menunjukkan bagaimana skill mereka untuk menghasilkan nasi lemak yang terbaik daripada segi kualiti nasinya, sambalnya, kan? Hai, ya Allah. Kan? Dan benda ni juga jadi satu tradition. Mereka boleh menyampaikan dan bila boleh menurunkan skill-skill macam pembuatan roti, roti canai, cara penyebaran yang lebih kreatif dan menjadi tempat untuk pelancong-pelancong datang ke Malaysia tak merasai makanan yang diiktiraf oleh UNESCO ni. Kan, tahniah Malaysia. Okay, proud to be Malaysian. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua kenapa budaya sarapan pagi di Malaysia diiktiraf oleh UNESCO. Yang menjadi penghargaannya itu bukan tentang sarapan paginya, tetapi yang dinilai tentang berbagai makanan tradisionalnya. Teh tarik, nasi lemak, roti cane, dan beraneka ragam makanan tradisional lainnya. Tentunya dengan penghargaan ini atau dengan pengakuan ini menguntungkan Malaysia di dalam industri segi makanan tradisionalnya. Tentunya juga dapat memikat daya tarik pelancong berbagai luar negara. Bahkan TikToker daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia pun juga dibuat terkejut dengan berbagai aneka jenis makanan yang ada di Malaysia. Mungkin di Indonesia juga ada makanan tersebut, tetapi beda jauh dengan yang ada di Malaysia. Di Malaysia begitu sangat populer.
Dan daripada penasaran, langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Inilah berbagai aneka jenis makanan yang ada di Malaysia yang membuat pelancong daripada Indonesia, pelancong daripada luar negara dibuat shock dan terkejut dengan keberagaman aneka jenis makanan Malaysia. Oke guys, dulu tuh aku sempat mikir buat apa sih liburan ke Malaysia? Malaysia kan sama aja sama Indonesia. Tapi aku salah guys. Salah mas, memang salah. Karena di Malaysia beraneka ragam budaya makanan semuanya. Nah guys, serba-serbi sekarang ada. ini tuh aku lagi ada di Malaysia, tepatnya itu di Melaka. Nah di sini tuh aku mau cobain coconut shake guys. Dan jujur ini tuh rasanya seger banget guys. Dan gurih gitu karena terbuat dari santan kelapa. Dulu awalnya aku kira tuh Indonesia sama Malaysia itu sama guys. Pernah nggak kalian dengar Indonesia sama Malaysia itu serumpun? Emang serumpun sih guys, tapi ada berbagai macam perbedaan. Nah, di Indonesia tuh ada cendol, di Malaysia juga ada cendol guys. Jadi sama-sama ada cendol. Perbedaannya adalah cendol di sini tuh terbuat dari santan kelapa yang dibekukan, terus langsung diparut gitu guys. Jadi cendolnya itu beda sama Indonesia ya. Nah, di sini tuh aku mau coba bikin cendol sendiri guys. Nah, ini cara pembuatannya tuh gampang banget karena dia menggunakan alat serut kayak gini. Jujur seru banget sih guys bisa belajar buat cendol di Malaysia, tepatnya itu di Melaka. Dan ini cendolnya tuh kayak modern gitu guys karena dikasih topping es krim juga. Jadi aku penasaran ya guys, kira-kira es cendol dikasih es krim rasanya gimana ya? Enak, mas. Dan terakhir ini dikasih sama gula merah guys. Nah jadi kita bisa lihat kan cendol Indonesia dan juga cendol di Malaysia itu beda ya guys, meskipun namanya sama. Nah ini biar tambah nikmat aku mau makan cendolnya tuh di pinggir Sungai Melaka sambil menikmati pemandangan. Dan aku juga di sini tuh lihat ada kapal yang lalu lalang. Nah yang aku salutnya di Malaysia Melaka ini tuh aku tidak melihat ada sampah sama sekali guys. Jadi ini tuh termasuk negara yang bersih yang ada di Asia. Jujur aku bener-bener salut banget sih guys sama negara ini karena mereka tuh masih sangat menjaga yang namanya kebersihan. Pokoknya ini tuh pengalaman yang seru banget guys. Oke guys, kalian pernah dengar nggak kalau negara Malaysia dan juga negara Indonesia adalah negara yang serumpun? Abang lirik-lirik. Malaysia, Indonesia, negara serumpun. Setuju mas. Mari kita lihat suasana di Malaysia seperti apa. Oke, jadi sekarang ini tuh aku lagi ada di Museum Maritim Melaka. Jadi museum ini merupakan rumah untuk replika kapal megah Flor de la Mar. Ini milik bangsa Portugis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sekilas kapal ini terlihat kecil dari luar, tapi begitu masuk ternyata sangat luas. Ukuran kapalnya mencapai 35 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 34 meter. Oke, nggak lengkap rasanya kalau kita berkunjung ke Malaka tuh nggak beli oleh-oleh. Nah, ini tuh tempat pusat cenderamata. Di sini tuh dijual berbagai macam kerajinan. Nah, di sini tuh aku sama teman-teman aku tuh beli kipas, guys. Jadi kita bisa pakai kipasnya biar tuh tetap sejuk. Oke, lanjut di sini tuh kita mau pergi ke tempat penyewaan baju batik Malaysia. Jadi nggak heran sih kenapa negara Malaysia dan Indonesia itu dibilang negara serumpun. Karena ternyata di Malaysia juga ada batik guys. Nah ini dia batik Malaysia. Bukan cuma di Indonesia, tapi ternyata di Malaysia juga ada batik guys. Nah jadi batik Malaysia adalah seni tekstil yang berasal dari Malaysia. Khususnya di pesisir timur negara tersebut yaitu Kelantan, Terengganu, dan Pahang. Batik Malaysia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Motifnya biasanya berupa dedaunan dan bunga karena hukum Islam melarang menggambarkan makhluk hidup. Desainnya geometris seperti bentuk spiral, pola lebih besar dan sederhana. Jarang menggunakan canting dan lebih bergantung pada melukis kuas. Warna cenderung lebih terang daripada batik Jawa. Kalau nggak kerja di Malaysia, gue nggak akan tahu ini. Gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Kenapa gue bilang kalau misalnya gue nggak kerja di Malaysia, gue nggak akan tahu ini? Karena ada beberapa hal yang menarik yang hanya bisa kalian tahu kalau bekerja di Malaysia. Yang pertama, yaitu budaya kerja di sini sangat unik. Karena di Malaysia tuh kita sering lihat berbagai ras dan budaya yang bekerja bareng. Di antaranya interaksi antara Melayu, Cina, dan India menciptakan suasana kerja yang seru dan penuh warna. Yang kedua, makan siang di kantor. Siapa bilang harus
harus makan makanan cepat saji. Di sini kita bisa menikmati berbagai pilihan makanan yang lezat, mulai dari nasi lemak, bahkan sampai ke menu warteg pun juga ada di Malaysia. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di Indonesia bisa makan di warteg, di Malaysia pun juga bisa. Yang ketiga, ada kegiatan santai setelah kerja. Banyak tempat menarik untuk hangout seperti kafe unik, pasar malam, dan taman. Udah gitu, mall-mall yang ada di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur tuh banyak banget. Jadi kalian bisa pilih. Jadi nggak ada tuh yang menyamakan keseruan lepas jam kerja di sini. Yang keempat, peluang karir sangat menjanjikan. Banyak perusahaan internasional yang buka cabang di sini. Jadi kesempatan kerja banyak banget. Ini waktu yang tepat untuk mengembangkan karir kalian ya. Jadi itulah beberapa hal yang tidak akan kalian ketahui jika belum bekerja di Malaysia. Jangan lupa like dan follow untuk konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye. Bahkan TikToker Indonesia dibuat kagum dan shock dengan suasana yang ada di Malaysia. Dari mulai makanannya, kemudian kebersihan suasana kota yang ada di Malaysia, benar-benar membuat kagum TikToker daripada Indonesia. Dan TikToker daripada Indonesia ini juga mencicipi sebuah minuman es cendol. Jadi di Malaysia itu juga ada es cendol, namun es cendol Malaysia dengan es cendol Indonesia ada sedikit perbedaan. Kalau es cendol Malaysia akan menggunakan kacang merah, tetapi kalau es cendol di Indonesia ada yang menggunakan kacang hijau, itu pun tidak semuanya, tergantung daerah masing-masing ya. Nah uniknya, cendol yang ada di Malaysia begitu sangat viral banget, bahkan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong luar negara. Jika berkunjung ke Malaysia, pasti akan mencicipi cendol Malaysia. Yang paling viral di Malaysia adalah cendol di Penang ya. Itu diliput berbagai food vlogger internasional. Oke, langsung kita simak ke video berikutnya. Seperti apa kekaguman pelancong daripada luar negara tentang makanan daripada Malaysia. Memang tidak bisa dinafikan, makanan Malaysia ini aneka ragam. Dari mulai makanan yang modern, tradisional, makanan yang dikombinasikan dari berbagai negara, kemudian memiliki cita rasa khas tersendiri ketika di Malaysia. Sehingga para pelancong pun juga sangat-sangat merasa, itu ya istilahnya sangat-sangat merasakan keunikan daripada makanan tersebut dengan berbagai cita rasa. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Malaysia, apa kabar? Kalian sudah lupa kami ya? Sekarang kami dalam restoran di sini di Bangkok. Ada makanan Malaysia di sini ya. Ada Walaupun di tarik, Bangkok tapi ada makanan Malaysia. ada curry puff, and this whole meal here cost a grand total of 120 ringgit. Or just over 120, actually 130 ringgit. Benar-benar membuat jatuh cinta para pelancong makanan Malaysia. Guys, we are in Bangkok at the moment. Ini namanya curry puff. We have found a place selling Malaysian food. We've been in China for so long. They're very rare to find Malaysian food. We did find one place, but here in Bangkok they've got a place. And here we've got a curry puff. Enak mas. Oh wow. Wow. Kentang curry puff. So this total of this curry puff was about 12 ringgit. 12 ringgit for one curry puff. Dulu daripada Malaysia makan makanan khas daripada Malaysia. Sekarang pun di Thailand juga rindu dengan makanan Malaysia. Pelancong daripada luar negara ini dibuat kagum dan shock dengan rasa makanan yang ada di Malaysia. Bahkan Mas Bule ini juga sedikit-sedikit bisa berbahasa Melayu. Wow, keren. Katanya sedap gila. Mantap Mas Bule. Yang ini apalagi, ini makanan apalagi. Memang di Malaysia ini makanannya unik-unik yang mungkin kita tidak bisa jumpai di Indonesia. Apa ini? Chicken chop. Wow. Ini berarti chicken chopnya dimasak di plate yang panas-panas ya. Mari kita lihat cara memasaknya. Ini kalau di kampung saya tidak bisa menemukan makanan sejenis ini.
Tetapi kalau di Malaysia, meskipun berada di perkampungan, makanan seperti ini mudah ditemukan. Chicken chop, lam seng. Terus kemudian berbagai aneka jenis makanan lainnya itu memiliki variasi keunikan tersendiri. Oh, pakai mie ya, dikasih mie kemudian disiram sos, ada telurnya, dan nanti pasti ini ada ayamnya, soalnya chicken chop. Oh, this one including with mushroom. Oh, wow. Chicken grill? Chicken chop? Chicken chop, Masya Allah. Ini rasanya seperti apa ya? Benar-benar, oh enak banget nampaknya. Ya Allah mas, bikin ngiler melihat makanan seperti ini. Wow. Patut saja ketika orang luar negara datang ke Malaysia ketika melancong, dibuat shock dan terkejut dengan makanan-makanan yang ada di Malaysia beraneka ragam. Biasanya untuk makanan chicken chop seperti ini disukai oleh para anak-anak muda ya. Kalau untuk orang yang sudah berumur biasanya lebih ke makanan tradisionalnya. Inilah keanekaragam makanan Malaysia yang memiliki banyak jenis pilihan, sehingga kalaupun pelancong datang ke Malaysia, maka mereka akan dibuat teringin nak datang lagi dengan makanannya. Masya Allah. Pakai mie, dikasih bola, dikasih sos. Wow. Masya Allah, nyami. Ya Allah. Sebuah kombinasi makanan yang begitu sangat unik dan tentunya ini pasti rasanya enak banget. Oh, berada di Pulau Pinang ternyata jualannya. Oh, it's with the catfish. Yeah. Oh, okay. First you pick up the rice, nasi putih. Yeah. The plain rice first. Yeah. Okay. Terima kasih. Sama. I'm gonna scoop myself some of the campur mixed dishes, some vegetables. Makanan tradisionalnya pun I haven't eaten a lot of vegetables sampai in a while. membuat food It'll be good vlogger to eat some vegetables. top I do dunia want to have some datang of ke the cabbage Malaysia. as well. A little bit of the cabbage. Luar biasa. My favorite, eggplant. Pakai terong. Eggplant in that looks like an Uh, amazing sambal. luar biasa ya Malaysia. But then you go to the back there where they have all the curries ready. Okay, and this is Cukup dengan one of their famous dishes makanannya here, the saja catfish curry. membuat penasaran Oh yeah, there we go. berbagai pelancong daripada luar negara. Yes. Okay, and then the curry. Kari ikan sembilang atau kari ikan that looks teli ini. good. And then some okra. Okra goes on top. Pakai ukra. Very good. Oh, Terima kasih. Oh yes, some of that salad with the torch ginger flour. dan masnya pun juga pandai cakap Melayu ya. Very good. What a meal, the aromas in the air. And you still smell durian throughout this entire, I think the entire island of Penang smells like durian right now. But now it's mixed with di the Penang. bright aromas and the spicious aromas of all that curry and the curry leaves, two different types. The fish head, which I think is a snapper. And then one of their most famous dishes, which is in the name, the kari sambilang. Oh, kari the catfish sambilang. curry. We gotta start with that. That body of the catfish. Langsung you can feel dicoba how mas, bagaimana how mas rasanya melt mas? in your mouth that catfish is. Look at that. Okay, Masya Allah. we'll put some of this onto the rice, or let's just go right in. Lup. Oh, the catfish. It's just absorbed all that curry Benar-benar sauce. sangat enak betul karinya. Melts in your mouth. The oiliness of it. Oh, it's so good. So good, It's not so muddy good. at all, I Enak think because gitu of loh. the strength of that curry as well. Has this. Oh, thank you. Oh,
chef, he just brought us a plate of fried broccoli. Oh, that was very nice. Yeah, that cabbage curry is delicious. Wow, excellent. I want to put some of that on my rice. And I got the citrusiness of that torch ginger flower as well. Okay, I'm gonna go ahead and put this directly onto my rice. Jenis makanan tradisionalnya pun begitu Scoop on some of the curry. menjadi daya tarik tersendiri bagi para food vlogger top dunia. Now we can go from here. Kari sembilang sahabatku semua. Dipadukan dengan aneka jenis sayuran. Masya Allah. Oh, it's so good. So good, so good. Especially with the crunch of the onion and the torch ginger flower. I love how they include okra as well. Wow. And then I couldn't resist. Anytime I see eggplant, there's no way I can resist it. And a nice, almost a nutty looking sambal. Sambal terong. Look how creamy that is though. It's gonna be Bagaimana reaksi so soft, Mas so soft and tender. makan sambal terong? Oh yes. Dia bilang sambal terongnya lembut, enak. Oh, it's so stringy as well. Langsung Mas. Lep. Oh yeah, totally just melts in your mouth. The creaminess of that eggplant. Creamy, enak gitu loh. The sambal is not too strong, Sambalnya juga nggak pedas. but it does kind of have a nutty aroma to it. Aromanya begitu sangat menggoda. Excellent. Okay, and then you can Wow. mix in with some of the cabbage as well. Dicampur-campur dengan aneka jenis lauk, langsung dilep Mas. Sedap betul Mas. Oh, man. And when the cabbage has that curry sauce on it, so good. So Got some of this good. green vegetable, which kind of looks like a, I'm not totally sure what vegetable it is. Has a little bit of a spinachy feel in your mouth, but not quite as slimy. Delicious. And we also got some of the, I think it's sambal belacan. Pakai Shrimp paste. sambal belacan. Jangan banyak-banyak Mas, nanti pedes. Bagaimana Mas? Pakai sambal belacan, enak atau tidak? Not too heavy on the shrimp paste, but just a nice addition, a little bit of chilies in there. Memang luar biasa makanan di Awesome Malaysia. food. Oh man, as we're sitting here, the chef keeps on giving us new dishes that he's cooking in the back. And so he brought out some prawns. Oh, they're so nice. Well, these are big. Udanginya Big Masya prawns. Allah, udang bakar. Juicy. Oh, so hot right out of the wok. Dimasak dengan sambal ya nampaknya. Langsung Mas dilep, bagaimana rasanya udang bakarnya. Massive prawn. Yummy. Kind of a sweet and sour sambal that is mixed with the onions, the freshness of the onions. Wow. Oh man, that's juicy. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, beraneka ragam jenis makanan yang ada di Malaysia yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pelancong daripada luar negara. Termasuk di antaranya food vlogger top dunia yang jauh-jauh datang ke Malaysia untuk meliput makanan tradisional yang ada di Malaysia yang beraneka ragam. Bukan hanya makanan tradisionalnya saja, tetapi jenis-jenis makanan di Malaysia memang begitu sangat banyak. Sehingga para pelancong pun ketika datang ke Malaysia pasti akan dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Dari segi makanannya, minumannya, semuanya itu serba ada. Maka tak heran kalau di Malaysia sering dijuluki surganya makanan. Karena kalau kita melancong di sebuah negara, pasti yang akan kita cari tahu dulu tentang makanannya. Sebab makanan merupakan salah satu hal yang terpenting di dalam kita melancong ke negara tersebut. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha, silahkan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Semoga sahabatku terhibur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.